Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Zaini Grasyapullah dari kelas IF24C dengan NIM 24416255201109. Di sini saya akan membahas materi struktur data, yaitu tentang struktur data array, hashmap, stack, dan QU. Langsung saja, yang pertama ada array. Apa sih yang dimaksud dengan array? Array dalam Python biasa disebut list, adalah struktur data yang menyimpan kumpulan nilai secara berurutan dan bisa diakses lewat indeks. Contoh di ketupan nyatanya deretan kursi di bioskop. Ya, seperti yang kita tahu, kursi di bioskop kayak ada A1, A2, A3 sampai Z sekian. Kursi bioskop bisa kita akses pakai indeks apabila jadikan array. Nah, sini ada contohnya. Ada data, di dalam data itu ada data 10, 20, dan 30. Apabila kita ingin mengakses data 20, yaitu data kedua, maka kita hitung dulu indeksnya. Di sini indeksnya 0, 20, indeksnya 1. Jadi apabila kita mau akses, mau print misalkan, si datanya mau di print yang 20, berarti indeks 1, maka outputnya 20. Oke, langsung aja kita coba ya. Misalkan kita mau bikin array apa ya, buah-buahan. Misalkan buah aja ya, kita bikin. Ini tuh bisa langsung kita isi, teman-teman. Bisa langsung kita isi. Misalkan sini ada nanas, terus ada pisang, sama ada jeruk. Nah, kita coba akses dulu ya. Misalkan kita mau print pisang, maka nanti kita tulis ini print buah. Nah, kita masukin indeksnya. Si pisang ini indeksnya 1, maka waktu kita run, nah yang muncul pisang, karena pisang ada di indeks 1. Terus apabila kita mau nambahin, misalkan ini nanas, pisang, jeruk, kan kita mau nambahin buah lain nih, kita buah, tetap pen, kita mau masukin misalkan apa ya, pepaya. Nah, terus kita tambahin lagi strawberry. Maka nanti kalau kita print semuanya, print buah, semuanya bakal muncul, teman-teman. Nah, dari nanas, pisang, jeruk, lalu dua tambahan yang kita append ini, pepaya dan strawberry, dia masuk di dalam data keempat, data kelima, dalam indeks ketiga dan indeks keempat. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Terus biasanya, nah buat printnya, kalau misalkan mau satu-satu ya, nah buat printnya kalau misalkan mau satu-satu biar keluar semuanya, enggak deret dalam kurung tadi, kita bisa tulis for i. Nah, ini item, for i in buah 2, kita print i. Nah, nanti dia keluar satu-satu dari nanas, pisang, jeruk, pepaya, strawberry ya. Kita pakai printnya ini ya biar lebih jelas. Nah, misalkan kita mau ngehapus, di sini juga ada fitur yang namanya remove. Jadi kita bisa pakai buah dot remove. Nah, kalau remove ini kita nggak pakai indeks, tapi kita pakai langsung di si datanya. Misalkan pepaya, kita remove pepaya.
biar lebih jelas kita remove lagi sama jeruk misalkan ya. Jadi waktu kita print, nah yang tadi yang nanas, pisang, jeruk, pepaya, strawberry, si pepaya dan jeruknya hilang ya teman-teman. Jadi sisa nanas, pisang, strawberry. Udah, sebenarnya masih banyak ini yang lain ya, cuman karena waktu kita terbatas, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut di materi yang kedua. Di sini ada yang namanya hash map, atau dalam Python biasanya disebutnya dictionary. Nah, jadi di sini udah ada keterangannya. Hash map itu menyimpan pasangan kunci dan nilai, Q dan value, menyimpan pasangan kunci dan nilai, cepat untuk pencarian berdasarkan kunci. Nah, contohnya nih, contoh kehidupan nyata, kontak di HP, nama, nomor telepon. Jadi kalau kita mau ngakses nomor telepon, kita tinggal cari namanya. Masa kita nyari 0808, kan bingung. Jadi kita tulis aja kontak HP, yang dicari siapa? Misalkan namanya Udin, nanti keluar tuh si nomor telepon Udin. Nah, di sini ada teman-teman. Oke. Kontak sama dengan Andi. Nah, kontak Andi itu 0812, kalau Budi 0856. Jadi waktu kita print kontak, nah ini sini ada Q-nya ya. Lalu nanti outputnya 0812. Oke, langsung ke contoh. Nah, ini langsung ada ya. Soalnya yang tadi kelamaan kalau nulis manual. Ya, di sini ada harga udud. Di dalam tipe data hashmapnya itu ada Sampurna Mil, harganya 35.000, Marlong 41.000, Garfit 28.000 ya. Di sini ada harga udud. Nah, jadi gimana kalau kita mau ngakses si harga ini? Harganya berapa? Ya kita tinggal tulis aja harga udud Sampurna Mil. Nanti waktu di run itu, ntar ini hapus dulu. Nah, waktu kita run, nah 35.000. Oh, biar estetik ya, kita kasih harga udud SM kan, titik 2. Nah, nanti waktu munculnya udah bisa. Coba nih, ulang. Kita tulis file, harga udud SM sama dengan, ya kan, baru kita isi harga ududnya. Nah, Sampurna Mil. Jadi waktu kita kan, nah harga udud SM 35.000. Oke. Ini berguna banget ya teman-teman dalam kehidupan asli. Kayak misalkan di mesin kasir gitu kan, gak mungkin kita nyari harga, pasti yang dicari namanya kan, nama Sampurna Mil, nanti tring muncul 35.000. Terus bisa juga nih, misalkan nih jadi total belanja kayak tadi tuh yang bawahnya. Nah, kayak gini, misalkan belinya 2, Sampurna Mil sama Marlong, jadi tinggal langsung aja di print tambah. Jadi waktu kita run, nah udah langsung tuh 76.000 bang, 76.000. Buat kalian jangan banyak-banyak ngerokok ya. Kita lanjut ke materi ketiga. Nah, materi yang ketiga di sini ada stack, dan yang keempat nanti ada QU. Nah, di sini kita bahas stack dulu. Stack itu jadi dia sistemnya LIFO, teman-teman. Apa sih LIFO itu? Last in first out. Jadi yang terakhir masuk dia nanti keluar duluan. Jadi masuk terakhir, keluar duluan si datanya. Contohnya di kehidupan nyata kayak tumpukan piring di rak, ambilnya yang paling duluan dulu kan, yang paling terakhir ditaruh yang diambil
yang duluan yang terakhir ditaruh. Contoh Pythonnya kayak gini. Nah, stack append 1, stack append 2. Nanti waktu stack pop, nih di print kan stack pop. Jadi yang keluar tuh, yang bakal keluar duluan tuh yang 2. Nih yang ini, yang 2 bukan yang 1, soalnya yang 2 tuh masuknya terakhir. Ya langsung aja ke contohnya. Kita bikin misalkan tumpukan baju ya, misalkan tumpukan baju. Walaupun nanti kita nyarinya baju silat, misalkan baju silat adanya di yang paling bawah, itu kan kita ambilnya paling atas dulu biar rapi kan ya. Kita bikin tumpukan baju. Di sini baju warna aja ya, sekarang baju warna merah, baju warna kuning, yang terakhir ada baju warna hijau. Udah kayak balon ya, merah kuning hijau. Udah gitu, tadi kan ada contohnya ada pen ya teman-teman. Jadi masuk nih, kita ada tumpukan merah, kuning sama hijau. Besok kita mau nambahin tumpukan baju warna pink. Jadi kita tulis aja tumpukan dan append pink. Habis itu nambahin lagi kita baju warna biru. Nah, kita lupa pakai ginian, soalnya tipe datanya string ya. Nah, pink biru. Jadi nanti waktu kita print tumpukan baju, kita kasih keterangan dulu ya. Tumpukan baju dari bawah ke atas. Nah, tumpukan baju dari atas ke bawah itu, ini kita kasih sama dengan, kasih garis baru, kita tulis tumpukan baju. Jadi nanti waktu di print, aduh maaf ya, ini banyak yang ganggu, kita hapus dulu waktu kita kan. Nah, tumpukan baju dari bawah ke atas. Jadi paling bawah kan tadi merah, habis itu atasnya kuning, atasnya hijau, kita tambahin pink, baru terakhir biru. Jadi sistemnya, karena sistemnya tumpukan, yang terakhir dimasukin nanti terakhir keluar. Jadi operasinya ngeluarinnya kita pakai pop. Jadi sini tumpukan baju dot pop, tumpukan baju dot pop. Tumpukan baju dot pop itu nanti dia yang bakal keluarnya. Jadi buat ngecek aja ya, misalkan kita tulis lagi, ini tumpukan baju dot popnya, keterangan ya, kata kasih keterangan baju warna nah, baju warna ini telah diambil dari tumpukan. Jadi kitaran baju warna biru telah diambil dari tumpukan, karena yang biru itu yang terakhir ditaruh. Jadi nanti kalau kita mau print sisanya, print sisa tumpukan baju sama dengan tumpukan baju. Nah, warna baju biru telah diambil dari tumpukan, sisa tumpukan baju merah, kuning, hijau, pink. Birunya hilang karena diambil
terus yang terakhir ditaruh biru, jadi yang terakhir keluar juga, yang pertama keluar juga biru. Kita lanjut langsung ke materi berikutnya ya teman-teman. Nah di sini ada yang namanya QU atau bahasa Indonesianya antrian. Jadi konsep QU ini ya konsep antrian. Jadi yang pertama masuk dia yang pertama keluar. Tuh di sini ada namanya FIFO, first in first out. Jadi elemen pertama yang masuk adalah elemen pertama yang keluar. Kayak misalkan kita antri makan, kita ngantri duluan ya kita dapat makan duluan, kita berobat duluan ya kita diobatin duluan. Nih contoh kehidupan nyata antrian di loket QU 1 dan 2, nanti di print QU.pop. Nah kalau ini kan start.pop nggak ada nolnya ya, kalau ini ada nolnya nanti dia otomatis yang keluar tuh yang pertama dimasukin. Atau bisa juga pakai DQ, tapi kita di sini bahas pakai yang pop 0 ya, pop 0. Di sini ada QU kosong, kita masukin 1, masukin 2, jadi waktu nanti di print keluarin yang keluar 1, soalnya 1 masuk duluan. Nah, kita langsung masuk contoh. Ini kita ganti aja ya. Kita pakai orang, misalkan di sini ada Andi. Kita gantinya antrian aja. Di sini ada Andi, di sini ada Budi, di sini ada Jali. Kita hapus saja. Nah kita misalkan 3 orang itu udah ngantri ya, habis itu datang tuh yang baru, kita tulis aja antrian data pen. Misalkan ada yang datang nih baru, si Rahman, dia tuh antri juga, ikut antri. Nah gak lama ada lagi yang ikut antri. Ada yang antri namanya Ica, salah, Ica. Nah, jadi nanti waktu kita print antrian, nah Andi, Budi, Jali, Rahman, Ica. Jadi si Rahman sama si Ica tuh udah otomatis masuk antrian. Nah nanti misalkan di bawahnya ada yang keluar nih, kita tulis aja antrian.pop. Ini pakai 0 ya. Keluar nih 1 orang, kita bikin yang keluar 3 orang misalkan. Tek. Nah jadi di sini nanti ini kita hapus dulu, kita print. Nah jadi kita lihat ya, kita pikirkan secara logika. Jadi ada antrian Andi, Budi, dan Jali. Habis itu masuk tuh Rahman, belakangnya ada Ica. Habis itu ada yang keluar 1, keluar 2, keluar 3. Maka waktu kita print, kita run ya, sisa Rahman dan Ica ya, Rahman dan Ica sisa berdua dalam antrian. Oke. Nah jadi kesimpulannya, untuk penggunaan array itu cocok buat data yang berurutan. Biasanya dipakai buat di nomor-nomor kayak nomor absen, nomor apa gitu ya. Terus yang kedua ada hash map, cepat untuk pencarian dengan kata kunci ya. Buat kayak misalkan biodata saya misalkan. Ini tuh kita mau nyari transkrip nilai misalkan. Gak mungkin dong kita cari yang nomor-nomor, pasti kita tulis transkrip nilai, nanti dia bakal keluar tuh si transkrip nilai. Biasanya dipakainya kayak gitu. Yang ketiga ada stack. Stack itu penggunaannya buat diundo. Nah karena nggak mungkin dong kalau kita punya ini misalkan kita punya data, habis itu kita mau kembali malah ke yang paling akhir, gak mungkin, pasti ke yang paling terakhir kita edit pakai stack. Jadi numpuk tab 1, tab 2, tab 3. Jadi waktu kita ngulang ke tab 2 dulu, gak mungkin langsung ke tab 1. Sedangkan QU itu kebalikannya, kalau dia itu
si Pipo first in first out yang masuk duluan dia dia Livo yang terakhir masuk keluar duluan. Nah yang ini QU ini antrian, jadi first in first out, yang masuknya terakhir dia yang keluar duluan. Oke, terima kasih, sekian penjelasan dari saya untuk materi struktur data. Maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.